7. Ria. Dalam Al-Quran surat Al-Maun ayat 4-7 Allah berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna dan sedikit berzikir. 6. Selalu merasa ingin menang sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7-11 yang artinya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. 5. Bersumpah palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 2 yang artinya, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. 4. Malas beribadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di depan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit saja. 3. Khianat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Tapi jika orang munafik, mereka akan mengingkari apa yang sudah dititipkan, alias tidak menjadikannya dengan baik, bahkan akan menghancurkannya. 2. Dusta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 24 yang artinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 1. Ingkar janji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 91 yang artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah menyebutkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.